Pojokers, kembali lagi kita di sini di podcast OJK Bengkulu. Kita masih bersama dengan Bu Rahmani. Kita lanjutkan kembali ya perbincangan tadi. Mungkin saya sendiri Bu masih penasaran Bu dengan mengenai iuran pasti dan manfaat pasti lagi tadi. Nah, kalau iuran pasti ini untuk ke peserta itu gimana Bu untuk pengembalian atau pengambilan nanti manfaatnya? Untuk iuran pasti itu biasanya kan dikelola oleh, kalau sekarang Bu itu ke asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Yang sekarang itu dipegang oleh asuransi jiwasraya. Itu yang DPLK. Umumnya ke sana mereka. Nah, saat kita mau menerima manfaat nantinya, itu dia seperti tabungan Bu. Dia dikasih tabungan masing-masing orang, masing-masing peserta itu dikasih berapa sih pengembangan dan hasil iuran yang masuk ke rekeningnya masing-masing. Begitu. Jadi dia secara berkala diberitahukan kepada peserta. Iuran dan juga pengembangannya gitu, apakah dia kondisi menguntungkan atau kondisi dia rugi gitu kan ya, dia langsung bisa melihat di bentuk tabungan. Oh, ada tabungannya berarti? Ada tabungannya, biasanya dia kasih tabungan gitu. Untuk tabungan. Nah ini saya bertanya, kalau pengembangannya itu ada perjanjian khusus atau apa, kita harus kemana gitu untuk dikembangkan sebagai peserta ya Bu ya? Kita sebagai peserta dana pensiun meminta kepada pengelola dana pensiun, boleh nggak misalkan saya mau dana ini diinvestasikan kemana atau dikembangkan bagaimana? Iya Bu. Jadi kalau iuran pasti itu dia minta tadi kan pada saat menyusun arahan investasi itu kan ada pendiri, ada dewan pengawas. Nah, dewan pengawas ini perwakilan dari peserta. Nah, jadi pada saat menetapkan peraturan dana pensiunnya itu, nah investasi ini peserta lebih memilihnya kemana. Itulah dia melalui dewan pengawasnya yang ada di dana pensiun DPLK menyampaikan dia maunya namanya obligasi 50%, terus ke deposito berapa, atau dia mau macam-macam, mau ke saham atau mau gitu ya, dia menyampaikannya melalui dewan pengawas. Itu kalau statusnya dia pekerja suatu perusahaan. Nah, tapi kalau dia perorangan, dia bisa langsung. Nah, ini kan sifatnya kan ada dia itu Bu, ada yang umum, masyarakat umum. Kalau DPLK itu ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan, mengikutkan program DPLK gitu. Kalau yang sifatnya kolektif itu dia menyampaikan suaranya melalui dewan pengawas, perwakilannya di dana pensiun. Tapi kalau sasarannya pesertanya ini perorangan, artinya dia ngambil di tengah-tengah masyarakat, itu dia akan menawarkan Bu, ini investasinya begini, silahkan pilih gitu, maunya kemana gitu. Maunya saham ini kan tinggi, risikonya di sini tinggi gitu, dijelaskan seperti itu Bu. Kalau deposito mungkin hasilnya tidak begitu signifikan karena karetnya kurang bersaing lah kalau dibanding dengan produk pasar modal gitu. Nah, dijelaskan gitu kalau di DPLK di iuran pasti. Kalau manfaat pasti Bu? Kalau manfaat pasti dia itu sudah ditetapkan rumus oleh konsultan aktuaris Bu. Jadi sudah ditetapkan rumus, yaitu saat dia mendapat masuk usia pensiun, rumusnya masa kerja 2,5 kali masa kerja kali PHDP terakhir. Nah, berapa PHDP-nya terakhir itu Bu? Nah, itulah yang akan dia terima nantinya di saat dia usia pensiun. PHDP? Ya, PHDP itu penghasilan dasar pensiun.
Oh, Iya. kalau istilah kita gaji pokok Bu, atau Gaji bukan? pokok bisa, ada juga gaji semua, Bu. Oh, Tergantung pendirinya. oke. Nah, pendiri mau PHDP ini maunya semua take home pay masuk menjadi PHDP. Itu berarti nanti masa tua karyawan menjadi sejahtera. Karena kan iya. tinggi kan, Bu. Iya, Nah, benar. tapi kalau umpamanya dari gaji pokok kan berbeda jauh dengan Iya. take home pay kan, Bu. Betul, Nah, betul. berarti siap-siaplah karyawan akan menerima ya sesuai dengan PHDP terakhir. Iya. Baik. Ini ya, oke Bu. Ada satu pertanyaan saya sebenarnya menggelitik. Ketika di seorang peserta itu mencapai masa pensiun, itu yang diterimanya baik dari yang iuran pasti ataupun manfaat pasti itu berapa persen sih Bu yang diterima ketika masuk batas usia pensiun? Langsung diterimanya semua atau bagaimana Bu? Itu kan keluar POJK 5 mengenai manfaat pensiun ya, iuran pensiun, manfaat pensiun dan manfaat lain itu baru keluar dari OJK regulasi barunya. Di sana kalau iuran manfaat pasti itu akan dihitung dulu, Bu. Hitung dulu berapa sih jumlah haknya peserta ini pada saat dia masuk usia pensiun. Nah, kalau totalnya di bawah 500 juta dapat dibayar sekaligus. Tapi peserta boleh pilih mau bayar secara berkala bulanan, boleh ngambil 20% pada saat pensiun, sisa 80% diambil secara berkala untuk berkesinambungan penghasilannya di hari tua itu, Bu. Karena kan kadang-kadang kita nih mantan pekerja kan nggak bisa mengolah uang ya, Bu ya. Kalau uang itu kita ambil banyak, kan anak cucu minta kan mau pinjam untuk bisnis loh, Nek, atau itu Datuk gitu kan. Mau ini, nah ternyata dia berbisnis nggak bisa gitu kan, berarti kan uangnya akan hilang seketika. Maksudnya uangnya akan hilang, tidak dapat ini kan untuk jangka yang panjang. Nah kadang-kadang seperti kami banyak memilih itu berkala, Bu. Jadi dia menerima bulanan. Boleh dia ngambil 20%, boleh tidak mengambil 20% gitu. Kalau dia mau manfaat pensiunnya besar setiap bulan diterima, berarti dia tidak ngambil 20%. Kalau dia ada kebutuhan, boleh ngambil 20%, berarti 20%-nya berkala gitu. Kecuali dalam POJK itu dia berubah warga negara, Bu. Makanya dia di sini di Indonesia bekerja sebagai tenaga asing, tenaga kerja asing. Tapi perusahaan mengikutkan dia dalam program dana pensiun manfaat pasti. Itu pada saat dia berubah warga negara itu boleh dibayar sekaligus. Nah, walaupun di atas 500 tadi. Atau dia sakit terus, Bu, nggak bisa apa-apa. Itu dibayar. Boleh dibayar sekaligus. Itu katanya orang OJK. Katanya peraturan OJK. Katanya regulasi itu. Ya, katanya ketentuan. Jadi pedoman kita peraturan itu gitu ya, Bu ya. Yang mana kita dengan banyaknya regulasi dari OJK sebagai pengawas mengatur dana pensiun ini kan ya, intinya untuk kesinambungan penghasilan peserta, jangan sampai pada saat dia pensiun tidak bisa menerima kan itu, Bu ya. Nah, jadi diatur secara ketat benar. Nah, ini juga kita kami sebagai pengurus dana pensiun setiap perubahan regulasi yang sifatnya sangat mempengaruhi ke dalam peraturan dana pensiun, kita akan mengupdate peraturan itu. Oke. Nah, gitu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai sekarang sampai saat ini saya udah sedikit tercerahkan ya, Bu, tentang dana pensiun dengan penjelasan Ibu. Oke, Pojokers, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bu Rahmani tentang dana pensiun, dan saya yakin Pojokers juga masih penasaran tentang dana pensiun ini. Tapi sementara kita break terlebih dahulu.